Siapa yang tidak tahu dengan Pak Hermanto Tanoko? Beliau ini salah satu konglomerat di Indonesia. Bahkan beliau masuk ke jajaran 1545 dunia. Beliau memiliki kekayaan 2,1 miliar US dollar atau setara dengan 34,6 triliun rupiah. Luar biasa memang. Siapa yang menyangka bahwa beliau ini berasal dari keluarga yang tidak mampu. Dan kondisi sekarang banyak perusahaan yang dimiliki oleh beliau itu telah listing di Bursa Efek Indonesia. Apa saja sahamnya? Kondisi sekarang sangat jauh sekali kalau kita bandingkan saat pertama kali beliau ini lahir. Beliau lahir tahun 1962, di mana saat itu ya ayahnya itu masih mengontrak yang mana luasnya itu hanya 1,5 meter kali 9 meter rumahnya. Dan fun fact-nya, rumah tersebut bekas kandang ayam. Kalau kita mengecek secara histori di mana dulunya perusahaan Avian, kita tahu bahwa Avian ini salah satu perusahaan yang dilanjutkan oleh Pak Hermanto Tanoko, warisan dari ayahnya. Akan tetapi warisan itu tidak diberikan secara cuma-cuma. Bahkan dulunya Pak Hermanto Tanoko ini harus berjibaku untuk membesarkan nama Avian. Avian ini awalnya didirikan oleh ayahnya tahun 1962. Artinya Avian berdiri bertepatan dengan tahun di mana Pak Hermanto Tanoko lahir. Lalu 2 tahun setelahnya sang ibu mendirikan toko kelontong. Bisa dikatakan Pak Hermanto Tanoko ini punya blood bisnis. Banyak yang beranggapan bahwa udah mulai usaha berarti punya duit. Oh, tidak seperti itu. Karena apa? Dulu di umur 6 atau 7 tahun Pak Hermanto Tanoko ini mau beli kelereng aja itu nggak punya duit. Bahkan beliau ini menggunakan batu-batu kecil untuk latihan beliau bermain kelereng sampai mahir. Tujuannya apa? Saat di sekolah beliau meminjam kelereng temannya dan bertanding melawan teman-teman yang lain. Yang tujuannya adalah jikalau menang mendapatkan kelereng. Dan karena hasil kerja kerasnya berlatih dengan batu-batu tadi, beliau bisa memenangkan pertandingan kelereng bersama teman-temannya. Bisa dikatakan dari sini saja kita sudah melihat bahwa Pak Hermanto ini termasuk cerdik dan juga punya mental berbisnis. Bisa dikatakan from nothing to something. Tidak punya modal, hanya pinjam kelereng, lantas mempunyai kelereng banyak. Dari situ kan sudah untung banyak. Akan tetapi Pak Hermanto Tanoko tidak berhenti di situ saja. Beliau mencuci hasil-hasil kelereng yang dimenangkan dari pertarungan bersama temannya tadi, lalu dijual ke toko kelontong ibunya. Gokil, dari sini saja beliau ini cuan gede banget. Nah, dari situ makanya saya mengatakan bahwa Pak Hermanto Tanoko ini dari kecil memang sudah punya blood bisnis. Itu awal mula Pak Hermanto Tanoko. Dari kecil sudah dididik untuk kerja keras dan mulai berbisnis. Itu Pak Hermanto dari kecil. Hidup keterbatasan tetapi beliau tetap kerja keras. Sekarang perusahaan Pak Hermanto Tanoko itu ada banyak yang listing di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan catatan saya ada 8 perusahaan. Di mana 8 perusahaan ini ada nama-nama di baliknya yaitu Hermanto Tanoko. Yang pertama yaitu tadi PT Avia Avian, kode sahamnya Avia. Perusahaan pertama yang dibesarkan oleh Pak Hermanto Tanoko yang listing pada 8 Desember 2021. Waktu awal listing harganya ada di 930 per lembarnya. Kedepannya Avia akan mengadakan RUPSLB pada 10 April 2025. Di mana saat RUPSLB itu meminta persetujuan kepada semua pemegang saham di mana Avia akan melakukan buyback dengan budget maksimal 1 triliun rupiah. 2024 labanya tidak naik signifikan, bahkan sangat kecil kenaikannya hanya 1,3% saja. Yang kedua ada PT Sari Guna Prima Tirta atau kita lebih sering kenal produk perusahaan ini yaitu air mineral Cleo. Kode sahamnya Cleo. Cleo listing pada 5 Mei 2017 dengan harga awal 115 per lembarnya. Kabar terbaru nantinya Cleo akan menjual perusahaan hasil buybacknya terhitung sejak
21 Maret 2025. Cleo akan menjual saham hasil buybacknya sebanyak 40.012.400 lembar. Yang ketiga ada PT Jaya Sukses Makmur Sentosa, kode sahamnya RISE. RIS ini listing pada 9 Juli 2018 dengan harga awal 163 per lembarnya. Pak Hermanto Tanoko punya kepemilikan RIS lewat PT Tankop Global Sentosa dengan kepemilikan 80,3%. Yang keempat ada PT Cahaya Putra Asa Keramik, kode sahamnya CAKK. CAK ini listing pada 31 Oktober 2018. Saat listing harganya ada di 168 per lembarnya. CAK ini pengendalinya adalah PT Kobin Keramik Industri dengan kepemilikan 88,64%. Akan tetapi kalau kita lihat secara laporan keuangan dasarkan kuartal ketiga 2024, entitas induk terakhir adalah PT Tankop Global Sentosa. Yang kelima ada Mega Perintis Tbk, kode sahamnya ZONE. Zone ini listing pada 12 Desember 2018 dengan harga awal 298 per lembarnya. Zone ini bergerak di bidang retail khususnya fashion untuk pria. Pak Hermanto Tanoko punya kepemilikan zone lewat PT Tankop Investama Mulia dengan kepemilikan 23%. Yang keenam ada PT Catur Karda Depo Bangunan, kode sahamnya Depo. Depo ini listing pada 25 November 2021. Harga awal Depo adalah 482 per lembarnya. Pak Hermanto Tanoko punya kepemilikan lewat PT Surya Sukses dengan 23%. Selanjutnya yang nomor 7 ada PT Pentavalen, kode sahamnya PEVE. PV ini listing pada 24 Januari 2023. Saat listing harga awalnya ada di 149 per lembarnya. Kepemilikan Pak Hermanto Tanoko ada di PT Tankop Mega Buana dengan 80%. FYI aja, PV ini merupakan perusahaan farmasi. Kalau kita flashback lagi, Pak Hermanto Tanoko saat usia 14 tahun, ayahnya ini sempat membeli apotek di dekat rumahnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa PV saat ini merupakan salah satu cita-cita yang diinginkan oleh ayahnya, yaitu memiliki perusahaan di sektor farmasi. Yang kedelapan, PT Superior Prima Sukses, kode sahamnya BLES. BLES ini listing pada 8 Juli 2024 dengan harga awal 183 per lembarnya. Pak Hermanto punya kepemilikan di BLES lewat PT Tankop Investama Mulia dengan 18%. Jadi itu 8 perusahaan yang dimiliki oleh Pak Hermanto Tanoko. Itu belum termasuk salah satu perusahaan yang menurut rumor yang beredar itu akan listing lagi, yaitu PT Philby Indonesia. PT Philby Indonesia itu bergerak di bidang distributor perkakas rumah tangga. Dan itu tadi belum termasuk perusahaan-perusahaan yang mana kepemilikan Pak Hermanto itu kecil. Sebagai contoh, Pak Hermanto Tanoko berdasarkan laporan keuangan BDMN di 2023 itu masuk ke jajaran 20 besar pemegang saham BDMN. Akan tetapi berdasarkan laporan tahunan 2024 hanya tertulis 10 besar saja. Apakah Pak Hermanto sudah menjual BDMN? Nah, tidak ada yang tahu. Karena di tahun 2023 saja kepemilikan Pak Hermanto Tanoko itu masuk ke urutan 13. Jadi apakah beliau masih punya BDMN atau tidak? Kita tidak bisa mengecek secara detail. Dari list perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Pak Hermanto tadi, perusahaan yang sering bagi dividen itu ada Avia, ada Cleo, ada Depo, dan ada Zone. Meskipun 4 perusahaan tersebut dividennya secara yield itu hanya di kisaran 1-2% saja. Jadi itu video kali ini tentang Pak Hermanto Tanoko, di mana dulunya beliau itu berasal dari keluarga yang kurang mampu. Akan tetapi saat ini telah menjadi salah satu konglomerat di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat tentang ulasan perusahaan yang dimiliki oleh Pak Hermanto Tanoko, dan sampai jumpa di video lainnya.